Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Santi Paranita, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan juga kepada teman-teman kelas E yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Di sini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Fala Sasmita dengan NIM akhir 180, Putri Sipanor Fadilah NIM akhir 181, Hafiz Mulzaki NIM akhir 182, saya sendiri Vina Nur Agnia dengan NIM akhir 183, Anissa Listia Azari dengan NIM akhir 184, dan juga ada Dani Hadiansyah dengan NIM akhir 186. Mungkin sekian dari saya. Untuk pemaparan yang pertama akan diserahkan kepada teman saya. Struktur modal merupakan suatu perbandingan atau perimbangan perdanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Harjito dan Wartono 2014. Lalu menurut Sitanggang 2013, rasio struktur modal dapat diukur dengan 3 rasio, yaitu yang pertama rasio utang terhadap total aktiva, debt to total asset ratio, yang disingkat menjadi DAR. Lalu yang kedua, rasio utang terhadap modal sendiri atau debt to equity ratio, yang disingkat menjadi DER. Yang terakhir adalah rasio kelipatan total aktiva terhadap modal sendiri atau equity multiplier, yang disingkat menjadi IM. Lalu ada faktor dalam penentuan struktur modal. Yang pertama, persesuaian atau suitability merupakan persesuaian antara cara pemenuhan dana dengan jangka waktu kebutuhannya. Lalu yang kedua ada pengawasan atau kontrol. Pengawasan perusahaan ini ada di tangan para pemegang saham. Manajemen perusahaan mengemban tugas hasil untuk menjalankan keputusan pemegang saham. Lalu yang ketiga ada laba atau earning per share. Laba yang dimiliki perusahaan ini apakah dari saham atau hutang? Secara finansial seharusnya yang biasa menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Lalu yang terakhir ada tingkat risiko atau richness. Hutang merupakan sumber dana yang mempunyai risiko tinggi, sebab bunganya tetap harus dibayarkan baik pada saat perusahaan mendapat laba maupun dalam kondisi merugi. Selanjutnya ada teori struktur modal. Yang pertama ada keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap konstan. Artinya perusahaan tidak mengadakan perubahan terhadap investasinya. Lalu yang kedua, seluruh keuntungan yang diperoleh merupakan hak pemegang saham, sehingga akan dibagikan semuanya kepada para pemegang saham. Lalu yang ketiga, hutang yang digunakan bersifat permanen. Lalu yang terakhir, perusahaan harus mengubah struktur modalnya secara langsung. Lalu di sini ada komponen struktur modal. Yang pertama ada modal asing. Modal asing yaitu modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara. Modal asing dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang. Lalu yang kedua ada modal sendiri. Modal sendiri yaitu modal yang asalnya dari pemilik perusahaan dan ditanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak menentu lamanya. Lalu yang ketiga modal saham, yaitu tanda bukti pengembalian bagian dalam sebuah perusahaan. Lalu yang keempat ada cadangan, yaitu perolehan keuntungan yang didapat perusahaan selama rentang waktu yang lalu tahun dari tahun yang berjalan. Lalu yang terakhir ada laba ditahan, yaitu keuntungan yang didapat oleh sebuah perusahaan bisa sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian lagi ditahan oleh perusahaan. Di sini ada pendekatan struktur modal. Pertama, pendekatan tradisional. Teori ini menyatakan adanya struktur modal yang optimal, artinya struktur mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan, yang mana struktur dapat berubah-ubah agar mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Selanjutnya, pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu teori tanpa pajak. Menyatakan bahwa tidak ada biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Aset dapat dijual dengan nilai pasar jika terjadi kebangkrutan, earning before interest EBIT tidak dipengaruhi utang, dan investor adalah price takers. Lalu teori dengan pajak.
menyatakan bahwa struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan. Dan selanjutnya di sini ada metode analisis dan penelitian. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26. Dan objek penelitian. Objek penelitian yaitu perusahaan sektor pertambangan yang ada di Indonesia. Di sini ada 6. Yang pertama ada Bayan Resource Tbk, lalu Golden Energy Mines, lalu ada Adero Energy Indonesia Tbk, yang keempat Borneo Olah Sarana Sukses Tbk, kelima Bukit Asam Tbk, dan terakhir Surya Esa Perkasa Tbk. Lalu di slide selanjutnya, ini ada kerangka pemikiran. Hipotesis penelitian X1, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan pertambangan. X2, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan pertambangan. Dan terakhir X3, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal perusahaan pertambangan. Selanjutnya variabel penelitian. Likuiditas. Menurut Harjito dan Martono, likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang tersedia. Profitabilitas. Menurut Munawir, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Dan di sini selanjutnya ada rumus perhitungan. Untuk rumus DER, yaitu total debt dibagi equity dikali 100%. Lalu rumus kedua, rumus ROA, yaitu laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir rumus CR, yaitu current asset dibagi current liability kali 100%. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal-jurnal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yang telah kami dapatkan sebagai acuan atau literatur kami. Judul jurnal yang pertama yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan resiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan pertambangan sektor batubara. Judul jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen yang ditulis oleh Rosin Uwar Wahyugianto dan Imam Hidayat, Vol 8 nomor 9 2019. Variabel penelitian pada artikel yang pertama ini, X1-nya yaitu profitabilitas atau ROA, X2-nya yaitu likuiditas atau CR, X3-nya yaitu resiko bisnis atau DOL, D-nya yaitu struktur modal. Hasil penelitian pada artikel yang pertama ini yaitu X1 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y, lalu X3 tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Kemudian judul artikel yang kedua yaitu pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, dan likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan pertambangan batubara. Judul jurnal pada artikel yang kedua ini yaitu Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen yang ditulis oleh Ahmad Arif Ahmad Kumulo, Setia Gusti, dan Anindita Budiarti, Vol 8 nomor 9 2021. Variabel penelitian pada artikel yang kedua ini, X1-nya yaitu struktur aktiva atau SA, X2-nya yaitu profitabilitas atau ROA, X3-nya yaitu likuiditas atau CR, dan Y-nya yaitu struktur modal. Hasil penelitian pada artikel yang kedua ini yaitu X1 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y, dan X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Lalu, judul artikel yang ketiga yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur aset, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Judul jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi dan Perpajakan yang ditulis oleh Titi Aslah, volume 2 nomor 1 pada tahun 2020. Variabel penelitian pada artikel yang ketiga ini yaitu X1-nya profitabilitas atau ROA, X2-nya yaitu likuiditas atau CR, X3-nya yaitu struktur aset, X4-nya yaitu ukuran perusahaan, kemudian Y-nya yaitu struktur modal atau DER.
Hasil penelitian pada artikel yang ketiga ini, X1 tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y. X2 berpengaruh terhadap Y, X3 tidak berpengaruh terhadap Y, kemudian X4 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Kemudian judul artikel yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan batubara periode 2010 sampai 2019. Judul jurnal pada artikel ini yaitu Jurnal Mirai Manajemen yang ditulis oleh Nabila Putri Syabana dan Tika Gustiana, volume 6, nomor 1, 2021. Variabel penelitian pada artikel yang keempat ini yaitu X1 profitabilitas atau ROA, X2-nya yaitu likuiditas atau CR, X3-nya yaitu struktur aset, X4-nya yaitu uang perusahaan, X5-nya pertumbuhan penjualan, dan Y-nya yaitu struktur modal atau DER. Hasil penelitian pada artikel yang keempat ini yaitu X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y, X3 dan X4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, kemudian X2 dan X5 tidak berpengaruh terhadap Y. Kemudian judul artikel yang kelima yaitu pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2018. Judul jurnalnya yaitu Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang ditulis oleh Tiara Rizky Nuridia pada tahun 2020. Variabel penelitian pada artikel yang kelima ini yaitu X1-nya yaitu ukuran perusahaan, X2-nya profitabilitas atau ROA, X3-nya yaitu likuiditas atau CR, dan Y-nya yaitu struktur modal atau DER. Hasil penelitian pada artikel yang kelima ini, X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Kemudian judul artikel yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Di mana judul jurnalnya itu Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Dan ditulis oleh Muhammad Syahrul Ferdiansa dan Isker Hadi, volume 11 nomor 2 pada tahun 2013. Variabel penelitian pada artikel yang terakhir ini yaitu X1-nya itu profitabilitas atau ROA, X2-nya itu arus kas bebas atau FCF, X3-nya yaitu risiko bisnis atau BIS, X4-nya itu likuiditas atau CR, dan Y-nya yaitu struktur modal atau DER. Hasil penelitian pada artikel yang ke-6 ini yaitu X1 tidak berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y, X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, kemudian X4-nya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi data time series. Sebelum saya menjelaskan hasil dari perhitungan kelompok kami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih regresi data time series. Regresi data time series ini merupakan analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Data time series juga dijadikan dasar untuk pembuatan keputusan pada saat ini, peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi pada masa yang akan datang, dan juga perencanaan kegiatan untuk masa depan. Lalu dapat dilihat di sini ada data time series dari 6 perusahaan per periode, yaitu dari tahun pertama hingga tahun kelima atau dari tahun 2017 hingga 2021. Di sini ada current ratio, yang menjadi X1, ada return on asset yang menjadi X2, dan ada debt to equity ratio sebagai variabel Y. Dapat dilihat di sini ada data yang pertama, current ratio tahun pertama dengan hasil 1,30, di mana hasil ini didapat dari rata-rata current ratio
dari 6 perusahaan pada tahun pertama atau tahun 2017. Lalu untuk ROA juga sama, 0,34. Hasil ini didapat dari rata-rata ROA dari ke-6 perusahaan pada tahun pertama atau tahun 2017. Lalu juga ada DER 1,27, di mana hasil ini didapat dari rata-rata hasil DER dari ke-6 perusahaan pada tahun 2017. Begitupun seterusnya hingga 2021 atau tahun kelima. Lalu untuk pembahasan selanjutnya ini mengenai penelitian dan pembahasan untuk uji regresi berganda. Di sini dapat dilihat ada hasil analisis regresi linear berganda. Di sini juga sudah ada tabel hasil, di mana tabel ini diperoleh dari perhitungan melalui SPSS. Nah, sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya juga akan memaparkan sedikit mengenai apa sih model regresi linear berganda, yaitu merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen, di mana perusahaan kami ini atau kelompok kami ini ada dua variabel independen, yaitu ada current ratio dan juga return on asset, yaitu X1 dan X2. Lalu di sini dapat dilihat persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2. Atau Y-nya itu merupakan DER dan A-nya itu merupakan konstanta, yaitu 279,878 ditambah B1X1-nya yaitu 0,922 current ratio ditambah B2X2-nya 0,372 ROA. Selanjutnya di sini mengenai hasil uji T parsial, di mana uji T itu sendiri merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis linear regresi berganda, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen atau variabel X itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen atau variabel Y atau tidak. Gitu. Nah, kami mengambil dua cara untuk dasar pengambilan keputusan, yaitu melalui melihat melalui nilai signifikansinya yang ini, nilai signifikansi, atau dengan membandingkan antara T hitung dan juga T tabel. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu gimana sih cara menghitung T tabel, karena semester lalu juga pernah dijelaskan gitu. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel likuiditas atau X1 diperoleh hasil signifikan yaitu 0,012, di mana lebih kecil daripada 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu juga kita menghitung melalui dengan cara membandingkan T hitung dan juga T tabelnya. Di sini T hitungnya sebesar 2,705, yang ini lebih besar daripada T tabelnya, yaitu T tabelnya 2,052. 2,052 ini didapat dari perhitungan T tabel. Yang pertama tuh dengan cara menghitung derajat bebasnya dulu atau DF, di mana DF itu mempunyai rumus N dikurang K dikurang 1. N-nya itu merupakan jumlah data dan K-nya itu merupakan jumlah variabel penelitian. Jadi apabila dilihat di T tabel diperoleh nilai T tabel 2,052, yang berarti likuiditas X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal Y. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel profitabilitas atau X2 diperoleh hasil signifikan 0,842, lebih besar daripada 0,05, di mana apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan juga untuk nilai T hitungnya di sini sebesar 0,202, yang ini lebih kecil daripada 2,052, yang berarti profitabilitas atau X2 tidak berpengaruh terhadap struktur modal Y atau D.
Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji F simultan, yang dimana jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, kami juga mengambil dasar keputusan dari nilai signifikan ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, variabel likuiditas dan profitabilitas diperoleh hasil signifikan 0,038 lebih kecil daripada 0,05 dan memiliki nilai F hitung sebesar 3,707 lebih besar daripada F tabel yaitu 3,340 yang berarti CR dan ROA-nya berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal Y. Nah, kemudian di sini dapat uji asumsi klasik. Yang pertama adalah hasil uji normalitas. Jadi, model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar di atas bahwa titik-titik menyebar secara normal di sekitar garis diagonal. Meskipun ada beberapa data yang keluar dari garis diagonal, tetapi tidak terlalu jauh dari garis diagonalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas. Nah, kemudian di sini juga terdapat hasil uji multikoliniaritas, yang dimana tidak akan terjadi gejala multikoliniaritas jika nilai tolerans lebih dari 0,1 dan nilai PIF kurang dari 10. Nah, berdasarkan data di atas, hasil uji multikoliniaritas, perhitungan nilai tolerans menunjukkan variabel memiliki nilai lebih dari 0,1, yaitu masing-masing likuiditas CL sebesar 0,965, profitabilitas atau ROA sebesar 0,965 juga, dan hasil dari perhitungan PIF juga tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai PIF lebih dari 10. Likuiditasnya sebesar 1,036 dan profitabilitasnya pun 1,036. Ini dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas antara variabel bebas dalam model regresi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai hasil dari uji yang sudah kelompok kami lakukan. Nah, di sini terdapat hasil dari uji autokorelasi. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan sedikit mengenai dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi. Menurut Imam Ghazali, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak di antara nilai DU dan sampai dengan nilai 4 dikurangi DU. Nah, di sini nilai Durbin-Watson yang kami dapatkan yaitu sebesar 0,986. Sedangkan nilai DU-nya 1,567 sampai 2,433. Nah, jadi berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson-nya sebesar 0,986 tidak terletak di antara nilai DU, yaitu 1,567 sampai 2,433. Nah, lebih jelasnya dapat kita lihat di sini, nilai Durbin-Watson-nya tidak terletak di antara nilai 1,5 sampai 2,4, melainkan berada di sisi kiri dari nilai 1,5. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil uji heteroskedastisitas. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu menurut Imam Ghazali juga tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas seperti bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit pada gambar scatter plot serta titik-titik pada gambar menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, berdasarkan hasil yang kami dapatkan atau berdasarkan output scatter plot yang kami dapatkan, dapat terlihat titik-titiknya menyebar secara acak dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan diperoleh pembahasan mengenai pengaruh likuiditas atau current ratio dan profitabilitas atau return on asset terhadap struktur modal atau debt equity ratio pada sektor pertambangan di BEI yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel independen atau likuiditas atau current ratio dan profitabilitas atau ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal atau DER. Lalu secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel likuiditas atau CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal atau DER. Nah, selanjutnya yaitu variabel profitabilitas atau ROA tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau DER. Nah, demikian penjelasan mengenai hasil dari uji yang sudah kami lakukan. Selebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti dari kelompok kami. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.